Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke channel ini. Pertempuran Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 23 Maret 625 Masehi 7 Syawal 3 Hijriyah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Pasukan muslimin berjumlah 700 orang yang terbagi menjadi pasukan infanteri dan pasukan kavaleri. Jumlah pasukan infanteri sebanyak 650 orang. Jumlah pasukan kavaleri sebanyak 50 orang, sedangkan pasukan musyrikin berjumlah 3.000 orang. Sebanyak 2.900 orang berasal dari suku Quraisy dan para sekutunya, sedangkan 100 orang lainnya berasal dari Bani Sakif. Sebanyak 700 orang memakai baju besi. Pasukan musyrikin dilengkapi dengan 200 ekor kuda dan 3.000 ekor unta. Pemimpinnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Para istri dari pemuka suku Quraisy turut serta dalam pasukan ini. Pasukan musyrikin berkumpul di perkampungan Esyamgah yang berada dekat dengan kota Madinah. Pasukan ini melepaskan unta dan kuda untuk memakan rumput di ladang yang dimiliki kaum Ansyar. Setelahnya, perjalanan mereka dilanjutkan ke Al-Aqiq. Mereka kemudian singgah di bagian bawah dari Gunung Uhud. Jaraknya hanya 5 mil dari kota Madinah. Pasukan musyrikin dibagi menjadi pasukan sayap kanan dan sayap kiri. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara panji perang dibawa oleh Talhan bin Abi Talhah dari Bani Abdul Dar. Sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara panji perang dibawa oleh Talhan bin Abi Talhah dari Bani Abdul Dar. Susunan pasukan dari pasukan musyrikin adalah barisan. Keamanan barisan dilakukan oleh kavaleri dari pasukan sayap kiri dan sayap kanan. Kisah ini ditulis di surah Al-Imran ayat 140-179. Dalam ayat-ayat di surah Al-Imran, Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah ayat 141, ujian bagi muslim mukmin dan munafik ayat 166 sampai 167. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar ayat 142. Bahkan jika Muhammad sendiri mati terbunuh, muslim harus terus berperang ayat 144. Karena tiada seorang pun yang mati tanpa izin Allah ayat 145. Lihatlah para nabi yang tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah ayat 146. Para muslim tidak boleh taat pada kafir ayat 149. Karena Allah akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut ayat 151. Ayat-ayat di atas tidak menunjukkan sebab yang sebenarnya mengapa Muhammad dan muslim kalah perang di Uhud. Penjelasan yang lebih lengkap bisa dibaca di hadis Sahih Bukhari, volume 4, buku 52, nomor 276. Sebagaimana manusia biasa, wajar bila seseorang terlupa akan sesuatu. Begitu juga pasukan yang berjaga di atas bukit Uhud. Mereka terlupa dan akhirnya turun ke lembah untuk mengambil hak pemenang perang. Melihat banyak pasukan dari pihak Islam yang meninggalkan pos di atas bukit, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan kafir yang tersisa untuk berbalik kembali dan menyerang pasukan Islam. Pos di atas bukit direbut oleh kafirin dan pasukan Islam yang tersisa di sana dibunuh, termasuk Hamzah paman Rasulullah. Sebelum peperangan, pasukan muslimin telah menguasai seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan Makkah dengan Syam dan Irak. Mereka melakukan pencegahan atas suku Quraisy sehingga tidak dapat melewati kedua jalur tersebut. Jalur perdagangan yang tersisa bagi suku Quraisy adalah jalur perdagangan dari Makkah ke Habasyah. Pada saat ini, pasukan muslimin juga menjadikan Madinah sebagai basis aman untuk kegiatan dakwah dan pangkalan militer. Di sisi lain, pasukan musyrikin dari suku Quraisy mengumpulkan laba hasil perdagangan untuk dipakai membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb.
Sedangkan kaum musyrikin di Madinah dan sekelilingnya sebagian besar mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin di Madinah. Mereka tidak ikut dalam peperangan dan memilih untuk menetap di pemukiman mereka. Di Madinah juga tidak ada lagi penduduk yang berasal dari kaum Yahudi. Ini terjadi setelah pengusiran Bani Qainuqa akibat melanggar perjanjian damai. Kaum Yahudi di sekeliling kota Madinah memilih mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin. Setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita, karena hal ini dianggap bisa memompa semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikutsertakan ada 15 orang. Hewan pengangkut dalam pasukan Makkah ini sejumlah 3.000 unta. Penunggang kudanya sebanyak 200 yang disebar di sepanjang jalan yang dilaluinya. Pasukan yang dilengkapi dengan baju besi adalah 700 orang. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb. Kornan dan pasukan penunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan Ikrimah bin Abu Jahal sebagai asistennya. Bendera perang sendiri diserahkan kepada Bani Abduddar. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Mekah bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam kesumat dan kebencian yang ditahan sekian lama siap diledakkan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap gerak-gerik orang Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi yang berisi kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Utusan Al-Abbas segera pergi untuk menyampaikan surat tersebut dan mampu menempuh perjalanan Mekah dan Madinah hanya dalam waktu 3 hari. Dia menyerahkan surat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat itu dan memerintahkan agar dirahasiakan. Sejurus kemudian, beliau kembali ke Madinah, lalu memusyawarahkan permasalahannya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansyar. Madinah dalam keadaan siaga 1. Tak seorang pun lepas dari senjatanya. Sekalipun sedang syalat, mereka tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Sejumlah orang Ansyar, seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah senantiasa menjaga Rasul. Mereka selalu berada di dekat pintu rumah beliau. Setiap pintu gerbang Madinah pasti dijaga oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan musuh akan menyerang secara mendadak. Sejumlah orang muslim ianya bertugas memata-matai setiap gerakan musuh. Mereka berkeliling di setiap jalur yang bisa dilalui orang-orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan dengan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Ketika mereka tiba di Abwa, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, mengusulkan untuk menggali kuburan bagi Rasulullah. Namun, para komandan pasukan Quraisy menolak usulan tersebut. Kali ini, mereka sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi. Bila mereka berbuat seperti itu, pasukan melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqiq, lalu membelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud, tepatnya di lokasi yang disebut Ainani di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana pada Jumat, 6 Syawal 3 Hijriyah. Itu adalah kisah nyata tentang Perang Uhud. Semoga kita semua ambil hikmahnya dari kejadian ini. Jangan lupa subscribe, like, share agar bermanfaat bagi semuanya. Oh iya, yang subscribe dan like serta share, semoga dapat pahala, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.